Hai, halo, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Jeng Kelin. Kali ini kita mau ngobrolin tentang kenapa kamu nggak bisa melupakan dia, kenapa kamu terus-menerus kepikiran dia, kenapa terus-menerus mengingat dia. Ya, apakah ada black magic, white magic, atau magicom? Kita akan lihat ya seperti apa. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu ya sayang. Bisa black. Bisa vice versa juga ya, oke. Okay? And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini. Kiranya kepada kamu diberikan kedamaian, ketenangan batin, diberikan kebeningan diri dan kejernihan pikiran. Sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupanmu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin. Karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi, oke? Kita lihat dulu ya, apa yang sebenarnya terjadi. Apakah memang serius beneran ada magic, or itu hanya sebuah persepsimu atau dugaanmu belaka? Karena begini ya, kadang-kadang sesuatu itu sebenarnya tidak terjadi, tapi karena kita meyakini itu terjadi, maka kita akan kena efek. Ya, sama seperti persis beneran terjadi. Wow, oke. Belum udah ada magic prayer di sini. Oke, ada balancing act ya. Eh, Bunda mau buka dulu ini deh. Mau buka ini dulu ya. Ya. Ya, ini kartunya segede-gede gaban semuanya. Jadi susah gitu ya. Susah kalau mau shuffle. Oke. Ada King of Arrows reverse. Tradition. Oke. Bunda akan buka 5. Three of Steps. Oh, nggak kelihatan ya. Ini soalnya pakai HP yang kecil, HP yang satunya, jadi layarnya sangat sempit. Oke, Four of Cups. It's okay. Kayaknya aku begini aja deh. Ya, begini aja. Oke. Oke, ini adalah energi dia. Nanti kita akan lihat kamu dealing dengan siapa. Tapi ini adalah energi dia ya. Di sini ada balancing act. Balancing act ini menggambarkan bahwa kayak apa ya? Ini kayak apa ya? Bahasa Indonesianya apa sih? Aduh, Bunda tuh kok sulit ya menemukan kata-kata bahasa Indonesia. Bunda orang mana sih? Maklum, orang planet Mars. Bahasanya tuh nambah lemah. Bahasa Indonesianya tuh kayak apa ya? Kayak dia tuh nggak nginjek tanah gitu ya. Kayak melayang-layang di udara. Untuk energinya saat ini. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa eh ini orang supranatural ya. Bedakan antara supranatural dan spiritual. Beda banget. Kalau spiritual itu adalah jalan kehidupan menuju Tuhan yang hakiki, Tuhan sejati atau diri sejati. Kalau supranatural itu hal-hal yang mistis yang tidak kelihatan dan ini memang areanya dia. Ya. Memang areanya dia dan di sini ada rock bottom. Rock bottom ini menggambarkan bahwa orang ini kayak udah nggak nemu apa ya, nggak nemu cara dan dia menganggap bahwa udah deh nggak ada cara lain lagi gitu selain itu tadi ya, selain pakai sesuatu, pakai something dan kita akan lihat sesuatu itu nanti apa. And di sini ada magic prayer, belum udah ada magic prayer. Definitely yes, dan emang bener bahwa apa ya, dia ada kayak semacam doa-doa yang mengandung satu kekuatan magic ya. Tapi kita akan lihat nanti apakah ini black. Kalau bedakan ya, kalau black itu berarti memakai bantuan kayak jin, bantuan entitas-entitas lain di luar diri ya. Nah, kalau white magic itu sebetulnya adalah kayak menginstal sesuatu di dalam dirinya sendiri. Entah misalnya menjalani laku pengasihan. Laku pengasihan itu ya berarti puasa dengan niat tertentu ya. Ada puasa
Anggoro Kasih kalau orang Jawa. Saya nggak tahu budaya di tempat lain apa ya, di Kalimantan mungkin ada, di Sumatera mungkin ada yang sejenis ya. Tujuannya memang itu tadi berpuasa, memprihatinkan diri. Banyak banget ya, apalagi di Jawa. Di Jawa itu ada banyak banget aja. Ada jaran goyang, ada semar mesem yang semuanya dipakai dengan puasa dan puasa, tirakat. Tirakat itu prihatin ya, laku prihatin, terus kemudian dengan memakai doa-doa. Nah, itu yang white, white ya. Sebenarnya kalau Bunda bilang sih white sama black, ya cuman kalau black itu biasanya memang apa ya, memakai entitas-entitas di luar diri ya. Ada dealing gitu dengan sesuatu yang lain ya, memaksakan ego. Tapi sebetulnya kalau dua-duanya menurut Bunda dua-duanya sama-sama ego ya. Wong memaksakan kehendak kok, memaksakan keinginan sendiri ya. Yang paling bagus ya sebetulnya menjalani aja gitu, semesta seperti apa. And di sini memang ada ya magic prayer. Kita akan lihat nanti apakah white or black ya. Oke. Oh, ini oke. Ini di sini kamu dealing dengan Libra, Aquarius, Gemini. Lalu ada Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Oh, ini semua zodiak ya? Karena ini di sini pun juga ada Pisces, Scorpio, sama Cancer. Ini semua zodiak ini jadi luas, cukup luas ya. Energinya yang ketangkap lumayan banyak. And oke, kita akan lihat ya. Ini energinya dia. King of Pharaohs. Ini sebetulnya a little bit coward atau pengecut orang ini. Pengecut karena sebetulnya kenapa ya? Dia untuk memuaskan egonya. Ya, ibaratnya dia menginginkan sesuatu, tapi maunya cara gampang. Nggak mau bersusah payah, ya. Ada King of Arrows. Dan ketika dia sudah mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, itu belum tentu loh dia menghargai. Ya, belum tentu dia menghargai orang itu cuma ego. Namanya orang yang memakai ego itu biasanya dia jarang apa ya, jarang memperhatikan atau jarang care dengan perasaan orang lain. Apakah orang lain itu sakit atau menderita, dia tidak peduli, sebodoh amat gitu. Yang penting gue dapetin apa yang gue mau, yang penting gue dapetin apa yang uh, aku inginkan gitu. Itu adalah energi orang ini ya. Oke, what else? Oh, bisa juga sih ini karena mungkin hubungan kalian ini bisa jadi juga mungkin karena kamunya tadinya nggak mau atau keluarga kamu itu menolak kehadiran dia, jadi dia sakit hati dan main seperti ini ya. Dan dia menjalankan sesuatu ritual atau apa nanti kita lihat ya. Apakah itu ritual atau black. Oke. Jadi ini memang ada faktor entah sistem atau norma sosial di masyarakat atau ada faktor keluarga atau faktor intinya sih yang menghalangi untuk kalian itu bersatu atau menghalangi dia untuk mendapatkan kamu ya. Ada something like that. Oke, begini aja ya, karena nggak muat layarnya, screen-nya. Oke, Three of Cups. And finally you came. Dan akhirnya kamu yang tadinya kamu ogah-ogahan atau nggak mau, sekarang kamu jadi crazy dong, jadi tergila-gila dong. Kebalik ya. Sekarang kamunya yang ibaratnya kayak kamu tuh kayak nunduk-nunduk gitu. Kamu pengen melakukan apa aja untuk bersama-sama dengan dia, ya. Akhirnya kebalik gitu. Ya, tadinya mungkin yang kamu agak mengentengkan dia atau bagaimana, sekarang gantian kamu yang mau sama dia and ya, you crazy in love gitu. Ten of Arrows ya, dia yang tadinya mungkin udah hopeless gitu untuk mendapatkan kamu and now sekarang dia lihat, ih kok berhasil ya. Four of Cups. Well sayangku, perlu diketahui ya bahwa selain dirimu, dia juga punya alternatif-alternatif atau pilih-pilihan yang lain ya. Ya, jadi dia juga nyoba-nyoba terhadap yang lain saat ini. Jadi bukan cuma kamu aja gitu yang dia mau, tapi juga dia memiliki berbagai pilihan, beberapa alternatif-alternatif yang lain. Kita akan lihat apakah this is white magic or black magic. Oh yes, yeah, definitely iya. Ini adalah sebuah black magic. Black magic itu apa ya?
Sebenarnya enggak juga ya kalau misalnya black magic yang dia pakai-pakai. Ini sih dia hanya kayak semacam mungkin kayak minta tolong ke orang. Minta tolong ke orang, gimana dong pelet dong gitu, pelet. Padahal kan pelet tinggal melet aja ya, tinggal pelet aja gitu. Jadi dia minta tolong ke orang. Ini ada ritual-ritualnya. Ritual-ritualnya itu seperti kayak bulan purnama atau pas new moon ya bisa. Kayaknya new moon ya. Biasanya kalau dipakai untuk kayak voodoo, dipakai untuk menyantet orang tuh biasanya new moon ya. Biasanya pada masa-masa itu tuh paling paling gampang gitu. Nah, kemudian setelah itu diniatin ya, diniatin untuk menarik menarik perhatian kamu atau mengikat hati kamu, adalah caranya ya. Ada cara-caranya, yes, ini dia meminta, entah meminta pertolongan entitas lain secara langsung atau dia meminta tolong orang ya. Meminta tolong orang untuk, "Tolong dong," gitu ya, "tolong dong ini bisa nggak? Aku tuh mau mau sama dia, aku nggak mau gitu dia ninggalin aku. Aku maunya dia tuh suka sama aku." Jadi, ada niat-niat seperti itu, tapi, mmm, ini at the same time, jadi dalam waktu bersamaan, ini dia pun juga, apa ya, dia juga sama sih sebetulnya dia juga menginstal kayak ilmu pengasihan gitu ke dalam dirinya sendiri ya. Tapi, nah sebetulnya gini ya, kalau pengasihan itu sebenarnya asal kita baik, hatinya cantik, inner beauty terpancar, ganteng beauty ya, ganteng beauty. Inner ganteng terpancar, sebenarnya itu pelet alami, nggak perlu gitu kayak misalnya pakai-pakai apa segala macem ya. Ya memang sih, memang kalau ya kadang-kadang memang mungkin orang jadi ngeliatnya biasa aja ya nggak apa-apa, ya itulah semesta ya, mending alamiah dan natural aja gitu daripada kita pakai-pakai hal yang semacam ini. Tapi ini dia juga memasang atau menginstal kepada dirinya sendiri kayak misalnya, waduh, ini kalau nanti Bunda kasih tahu nanti jangan-jangan dipraktekkan ya. Udah deh mending nggak usah ya. Mending nggak usah dikasih tahu, tapi dia menjalani laku-laku pengasihan. Laku-laku pengasihan itu supaya bukan cuma kamu aja, tapi misalnya orang untuk dealing, untuk bisnis gitu, orang tuh mudah tertarik sama dia. Ini pun dia pakai ya, entah mungkin dia menjalani laku pengasihan atau punya jimat nih. Ya, oh iya, heeh, kalau black magic itu termasuk salah satunya jimat ya. Misalnya jimat apa gitu ya. Atau punya kristal ya, kristal-kristal pasang. Kalau kristal sih, masih natural ya, kayak ini rose quartz. Rose quartz itu bagus banget untuk, menarik cinta ya. Nah, kristal sih masih natural, masih ini. Nah, yang mungkin dia pakai itu ada kayak talisman-talisman atau jimat-jimat tertentu, ya. Jimat-jimatnya tuh bukan hanya sekedar jimat-jimat yang gimana, jimatnya tuh yang serem-serem. Misalnya, eee, tali pocong gitu ya, pakai-pakai seperti itu. Oh, atau ini, atau celana dalam gitu. Celana dalam, itu udah umum banyak banget. Makanya hati-hati buat kamu yang mau ngebuang celana dalam, hati-hati banget ya. Kalau bisa dibakar aja atau kalau mau buang celana dalam tuh, celana dalamnya dipotong-potong ya. Terus kalau sisiran berhati-hati juga ya buat kalian, karena bisa jadi diambil terus kemudian dibikin jadi jimat, itu bisa banget. Nah, hati-hati banget. Kalau perlu misalnya sisiran, ya sisiran di tempat yang memang tempat kamu ini aja, tempat yang apa ya, tempat yang memang tempat kamu gitu, jangan di tempat orang asing lagi bertamu atau apa, apalagi di tempat orang yang kamu tahu dia menginginkan kamu ya. Berhati-hati semuanya karena kita masih hidup di Indonesia. Indonesia tuh masih kental dengan yang begini-gini gitu ya. Kecuali kalau misalnya kamu hidup di Eropa, hidup di Amerika. Mereka tidak terlalu concern, tidak terlalu care gitu dengan yang namanya magic-magican. Apa itu magic gitu ya. Tapi kita ini hidup di Indonesia ya, di mana orangnya tuh masih egois. Ego. Ego, pokoknya aku tuh mau sama dia. Apalagi kalau misalnya udah ditolak, sakit hati. Wah, itu dukun bertindak beneran. Ya, sakit hati. Oh, nggak bisa gitu ya. Terus akhirnya pakai pakai something untuk hanya untuk memuaskan hasrat atau memuaskan egonya. Begitu dapet dibuang juga kok gitu loh. Ya, this is Indonesia, man. Ya, diterima saya rasa ya, oke. Dan kita akan lihat ya, apalagi. Oke, Bunda mau lihat lagi. Don't worry, nanti di akhir video Bunda akan kasih kayak semacam penangkalnya ya. Oke, no need to worry. Nggak perlu khawatir. Apa sih? Oke. Apa sih black magic, black magic? Oke. Mendingan Blackpink ya nggak?
I want to see some fact. The Muse. Ya udah keambil 2. Five of Forces, Summer, and the Akashic Field. Mau milih Maya? The Script, and the Journey. Okay, the Muse and Summer. Ini sebenarnya energinya tuh nggak long lasting. Jadi apapun ya, kalau misalnya main-main energi yang melibatkan ego itu tuh nggak forever kok. Ya, pasti akan ada kayak semacam masa kadaluarsanya atau lama-lama tuh kekuatannya berkurang. Ya iyalah ya. Itu dukunya atau jinnya juga capek kali. Capek gitu ngawasin kamu terus gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya ini dibiarin pun ya nanti lama-lama tuh dia akan hilang-hilang sendiri actually. Ya, sampai sebosannya. Terus kemudian di scenario 5 of Force ya. Akan hilang-hilang sendiri, kehidupan back to normal, kehidupan kembali normal gitu ya. Cuman memang untuk saat ini saya bisa melihat bahwa kamu itu memang sedang dikelilingi namanya racun atau energi seperti ini. Ini efeknya apa sih? Ini bikin kamu selain selalu terpancang sama dia, kamu nggak bisa suka sama orang lain. Dan beberapa dari kamu itu kayak apa ya, jantungnya tuh kayak duk 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 gitu loh. Berdebar-debar tuh yang kencang. Kayak kemana-mana tuh gemeter. Jadi ada sampai seperti itu. Ini yang bahaya. Karena kenapa? Kalau udah jantungnya tuh yang udah itu aktivitas pun akan terganggu ya dan bahaya. Kalau misalnya kayak misalnya naik motor atau apa, konsentrasinya berkurang itu bisa ya bahaya gitu, bisa membahayakan diri ya. Nah, beberapa kamu surrounded atau dikelilingi dengan energi yang seperti ini dan akibatnya apa? Banyak kesempatan-kesempatan baik dalam hidupmu itu terlepas karena ini bukan ngefek di hal percintaan aja, tapi dalam sentra kehidupan yang lainnya ya. Sebenarnya apa ya? Kalau misalnya kamu berada dalam kondisi seperti ini, kamu bisa melakukan kayak ya udah putus kontak, diblokir aja, putus kontak. Memang energi itu enggak ini ya, enggak ngefek sih kamu mau ngeblokir mau apa, energinya tetap nyampe gitu. Memang iya sih. Tapi kalau di sini saya lihat ini bisa ya, kalau misalnya kamu pergi jauh, kayak misalnya kamu hidup di Indonesia, dan kamu ke luar negeri, di luar negeri tuh nggak mempan, ya. Harga pesawat mahal kali, jinnya nggak bisa bayar, maybe ya. Jadi kalau misalnya kamu jauh banget dari dia, itu bisa nggak mempan. Jauhnya tuh jauhnya jauh kebangetan gitu ya. Ini bisa sih, bisa nggak mempan. Oke, well, tapi nggak usah khawatir karena begini ya. Oke, ini Bunda akan kasih untuk penangkalnya. Yang pertama, apapun energi itu ya. Jadi orang mau kirim black magic, white magic, magicom, magic jar ya kepada kamu. Itu kan energi rendah ya. Kenapa energi rendah? Karena itu mainnya pakai ego. Dia menginginkan sesuatu, sorry. Terus untuk memuaskan egonya dia main seperti itu energinya rendah. Ya. Dan energi rendah itu hanya bisa masuk kepada orang-orang yang khawatir, takut, marah, cemas, seperti itu. Nah, mungkin ini bisa masuk karena at some point atau beberapa titik kamu memang ada ketakutan apa, punya kekhawatiran apa, punya kecemasan apa, punya kesedihan apa, itu bisa masuk. Karena energi rendah hanya bisa masuk pada kesadaran rendah. Oke. Well, ada juga sih beberapa yang nggak kena, tapi karena percaya aku kok kayaknya kena pelet ya, aku kayaknya kena santet. Nah, itu sebetulnya udah kena, udah masuk. Kalau kamu ngomong seperti itu udah masuk ya. Oke. Nah, energi rendah itu akan kalah dengan yang namanya energi tinggi. Dan apakah energi yang tinggi? Energi paling tinggi adalah energinya Tuhan. So, nggak perlu takut ya, nggak perlu khawatir ya. What for? Ngapain khawatir?
Selama kamu mengakses kesadaran Tuhan, kesadaran ilahi itu bisa diakses. Cara mengaksesnya gimana Bunda? Kamu bahagia aja, senyum aja. Dan apa ya? Ambil sebuah paradigma bahwa ngapain takut? Tuhan tuh bersama aku kok. Dan energinya Tuhan tuh loh, nggak ada yang bisa ngalahin. Mau datengin 1000 dukun pakai ada siapa Nyairo, Kanjeng Ratu siapa, Kanjeng itu, Kanjeng ini, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan energi Tuhan, ya. So, tidak perlu yang kayak sangat ketakutan, ya. Bunda juga pernah dikirimin energi-energi seperti itu. It's okay, nggak apa-apa. Hanya mengakses saja bahwa di dalam aku tuh ada Tuhan kok. Dan Tuhan itu nggak ada yang ngalahin. Itu energi paling murni, paling pure. Semua energi itu kalah sama energi Tuhan, ya. Pakai paradigma seperti itu. Terus kemudian langkah yang kedua, oke, buat kamu yang memang merasa bahwa kamu sedang berada dalam kondisi ini, mandi garam ya sayang. Cari garam krosok. Garam krosok tau ya? Garam yang masih kasar itu loh, yang masih asli itu murah banget kalau di pasar. Di Jakarta mungkin susah nyarinya ya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya udah garam aja. Cuma kalau bisa garam krosok atau garam Himalaya deh, ya. Garam krosok atau garam Himalaya. Kalau misalnya nggak ada ya udah garam meja. Tapi garam meja tuh soalnya udah nggak pure ya, terlalu banyak kayak iodium, campuran-campuran ada penyedapnya, ada micinnya, segala udah kayak gitu. Itu jadi udah nggak pure lagi. Kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa, kalau misalnya memang udah kepepet banget ya udah nggak apa-apa, pakai garam yang buat masak. Oke. Lalu mandi itu garamnya taruh di entah bak mandi atau kamu ambil aja ember ya, garamnya taruh di situ ya. Kasihlah beberapa genggam, 2 genggam gitu ya. Kasih 2 genggam atau 3 genggam asin. Ya asin lah, tapi ini bukan buat minum, ini buat mandi ya, please deh. Jangan diminum ya, oke. Nah, kemudian kamu mandi, cara mandinya adalah pakai niat seperti ini ya. Aku membersihkan diri dari energi, sebut nama orangnya, bla 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 bla. Aku membersihkan diri dari energi si bla 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 bla. Dalam tingkat tubuh, jiwa, sukma ya. Bersihkan semuanya, bersihkan. Sampai lapisan yang paling dalam, niatnya seperti itu. Aku membersihkan diri dari energi si anu dalam tingkat tubuh, jiwa, sukma sampai akar yang paling dalam. Lalu gebyur ya. Gebyur disiram, pertama kamu bisa siram pundak kanan, pundak kiri, lutut kaki, lalu kemudian kepala ya, atau kepala duluan nggak apa-apa ya. Kalau Bunda sih biasanya pundak, karena biasanya kalau kepala tuh langsung gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa langsung kepala. Intinya semua ya diguyur ya, di pundak kiri kanan diguyur, kepala diguyur, lalu tangan kaki semuanya diguyur, muka ya diraup, raup itu apa sih bahasa Indonesianya? Cuci muka gitu ya. Cuci muka, jadi bisa seperti itu. Bersih ya. Nah, setelah mandi garam, kamu boleh mandi biasa, nggak apa-apa ya. Karena kalau misalnya kamu nggak mandi lagi, nanti lengket ya. Lengket udah gitu nanti asin kalau dijilat-jilat ya. Jadi kamu perlu untuk mandi bersihkan diri. Kemudian yang ketiga, cari botol kaca. Botol kaca itu kayak UC1 Tautit atau apa ya, ada kok botol-botol kaca itu minuman-minuman yang pakai botol kaca, nggak usah gede-gede, jangan botol kecap ya. Botol kecap kegedean. Segini aja yang ukuran segini. Ada banyak itu kayak UC1 tit itu ya. Segini, botolnya botol kaca ya kayak gini gitu. Bener-bener botol kaca, please jangan botol plastik, beda. Botol kaca. Oke. Dan isi garam ya. Kamu bisa isi garam itu setengahnya. Setengahnya diisi garam. Ya, setengahnya diisi garam. Botolnya jangan cuma satu sayang. Kamu minimal 4 ya. Minimal 4. Semakin banyak semakin oke ya. Minimal 4. Lalu diisi garam krosok itu tadi segini ya. Kemudian setelah itu nggak usah dikasih air. Udah begitu aja. Ditutup ya. Ditutup. Lalu taruh pasang di ruangan di mana kamu sering berada. Misalnya kamar. Kamu sering di kamar. Nah, kamar itu kan ada 4 sudut ya, kecuali misalnya kamu kamarnya bulat ya, embuh deh kalau bulat ya. Tapi kalau misalnya kamarnya itu persegi panjang, kotak, kubus, whatsoever seperti itu. Ada nggak sih yang kamarnya segitiga? Ada gitu. Nah, itu tiap sudut kamu kasih ya. Oke, di sudut-sudut ini dikasih. Ya, ini untuk menetralisir, karena sifatnya garam adalah untuk membersihkan atau menetralisir. Itu sudah kesepakatan di seluruh dunia. In everything ya.
itu termasuk kayak kuntilanak, genderuwo, tuyul itu semua nggak bisa masuk ya. Entitas-entitas negatif semuanya nggak bisa masuk ya. Nah kalau misalnya kamu punya lebih itu kamu bisa pasang misalnya kayak di ruang tamu atau di teras ya kan biasanya kan energi masuk dari depan atau dari mana ya. Yang ada pintu-pintu masuknya. Kamu pasangin juga di situ 4 4 4 4. Di tiap ruangan yang ada pintu akses entah pintu masuk entah pintu keluar kayak misalnya di dapur kadang-kadang kan ada pintu keluar. Nah, itu juga dipasang ya. Dipasangin semua ya. Jadi minimal 4 kalau bisa lebih ya. Ruangan-ruangan lain juga di iniin. Oh ya, by the way, botolnya itu dibersihkan dulu. Kalau ada minumannya, diminum dulu ya. Diminum dulu. Jadi bukan masih ada minumannya dan kamu kasih garam. No. Itu botolnya dikosongin maksudnya Bunda ya. Kurang lebih seperti itu insya Allah itu sudah cukup untuk membersihkan diri dan yang paling penting yang terakhir dan ini paling penting banget adalah bahagia ya. Buang semua ketakutan, buang semua kekhawatiran. Ingat sekali lagi bahwa energi-energi dark seperti itu masuknya kalau kamu takut, khawatir, sedih, bla 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 yang rendah-rendah. Kalau kamu bahagia, ini beneran loh. Ada seorang dukun santet tuh ditanya waktu itu. Ada nggak orang yang nggak bisa disantet? Ada. Orang seperti apa? Yang nggak bisa disantet itu adalah orang-orang yang happy, yang bahagia. Ya. Kenapa? Ya karena nggak bisa gitu ya. Kalau misalnya happy itu kan energinya energi tinggi. Sekali lagi energi rendah itu nggak bisa dia mengakses atau mempengaruhi energi yang tinggi. Kebalikannya bisa, energi tinggi mengakses energi rendah bisa, tapi energi rendah nggak bisa mengakses energi tinggi. So, bahagia aja. Ya, banyak bersyukur, tersenyum, menerima semua kejadian dalam kehidupan. Ya, sedih, takut itu kan karena nggak mau menerima kejadian kehidupan aja, kebanyakan protes ya. Kalau menerima kejadian kehidupan, insya Allah hati tenang. Ya, kurang lebih seperti itu ya sayang, tidak perlu takut, oke? Silakan dipraktekkan. Bunda berdoa yang terbaik untukmu, mudah-mudahan setelah ini kamu bisa melepaskan diri dari energinya. Sebenarnya masih ada lagi, tapi cukup itu. Nanti daripada nggak dipraktekin ya. Oke, Bel, kalau misalnya kamu merasa ini resonate, oh iya, saya lupa ya. Ini buat kamu, buat all zodiak aja deh ya. Buat kamu yang memang kebetulan nonton video ini deh. Jadi Bunda nggak usah ngebuka zodiak kamu, nggak usah ngebuka ciri-ciri kamu. Ah ya nggak apa-apa deh. Karena kan siapa tahu ada yang merasa nggak kena. Tapi kok misalnya ciri-ciri kamu nggak ada di sini dan kamu memang merasakan tanda-tanda seperti tadi, kamu bisa melakukan teknik-teknik yang tadi Bunda ajarin ke kamu ya, oke? Di sini ada energi Cancer, Pisces, ada Sio Kambing tahun kelahiran 7991-2003. Ada Sio Kerbau tahun kelahiran 738597. Ada Sagittarius di sini. Lalu ada Ayam, ada Sio Ayam tahun kelahiran 8193 dan 2005. Lalu ada energi apa ini ya? Aquarius ya. Ada energi Aquarius di sini. Ada Sio Naga di sini tahun kelahiran 7688-2000. Ada Sio Monyet tahun kelahiran 80-92-2004. Ada Sio Tikus tahun kelahiran 72-8496. Ya, Sio Tikus. Lalu di sini ada Capricorn, Virgo, Taurus. Oke. Ada Scorpio. Ada Gemini, Aquarius, Libra ya. Ada Capricorn, tadi kayaknya udah disebutin ya nggak apa-apa. Ini berarti memang energinya cukup kuat ya. Lalu juga ada Gemini ya, kurang lebih itu. And Bunda mau tarik inisial-inisial kamu yang kebetulan memang resonate gitu dengan bacaan ini. Prok 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 dibantu ya jadi apa? Prok 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 dibantu ya jadi apa? Prok 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 dibantu ya jadi apa? Prok 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 dibantu ya jadi apa?
Ups, banyak bener. Ada I India, ada H Hotel, ada D Delta. Ini bisa nama panggilan kamu atau nama lengkap kamu ya. Ada P Papa, ada M Mama, ada K Kilo, ada E Susu, ada T Tetra, ada Y Yankee, ada E Eko, ada X Extra, ada E Fanta, ada O Oscar, ada Q Quebec, ada E Romeo, ada G Gajah, dan ada W Gombel. Lalu ada juga L Lucinta Luna, sungguh indahnya ciptaan dokter. Oke, well kurang lebih ini. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar ya, Pulgoso, oke. And kalau misalnya kamu nggak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube ya. Please, jangan minta reading gratis. Tungguin Bunda live di YouTube. Kalau misalnya mau reading gratis di YouTube, bukan di WhatsApp, oke? Well, kesayangan, aku mendoakan segala yang terbaik buat kamu. Ingat, bahagia. Karena di dalam kebahagiaan, karena di dalam energi Tuhan, energi ilahi, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengganggu kamu. You are safe, kamu selamat, kamu baik-baik saja, oke? I love you kesayangan, bye-bye.